Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Bapa, karena Tuhan selalu baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi kami. Dan pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas berkat dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, kita ambil dari kitab Yesaya 43 ayat 4. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa, saudaraku. Tuhan mengatakan bagi kita hari ini, oleh karena engkau berharga di mataku. Nah, kita sebagai manusia, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah berharga di matanya. Nah, jadi jangan pernah kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya, saudaraku. Sebenarnya Tuhan itu sangat kasih, sangat sayang bagi setiap manusia. Nah, barangkali kalau kita pikirkan secara logika manusia, kita juga mempunyai harta benda yang kita miliki, yang kita hargai, yang berharga di mata manusia. Barangkali salah satunya adalah yang berharga di mata manusia adalah uang. Karena tanpa uang orang tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, untuk mendapatkan sesuatu apa yang dikehendaki hatinya, dia harus punya uang. Nah, barangkali kalau uang kita di Indonesia ini harga yang paling mahal itu 100.000 rupiah, saudaraku. Barangkali kalau uang Anda itu yang harga 100.000 itu sudah dilecek atau sudah koyak atau sudah putus pun barangkali Anda tidak akan membuangnya begitu saja. Karena Anda tahu harga uang itu dapat berguna untuk apa? Untuk membelikan sesuatu, apakah itu makanan, untuk keperluan sehari-hari Anda. Maka walaupun uang itu sudah lecek ataupun sudah koyak, Anda barangkali akan melem kembali, menyambung putusan uang tadi yang harga 100.000 tadi. Anda akan lem dengan isolasi kah atau dengan lem yang lainnya supaya perkat itu melekatkan kembali uang 100.000 rupiah tadi. Nah, demikian juga barangkali kalau uang itu sudah jatuh barangkali ke air kotor, saudaraku, sudah becek ya, sudah becek. Barangkali Anda ketika uang Anda jatuh ke dalam parit, tidak mungkin Anda katakan, udahlah biar aja, udah jorok, sudah jelek, udah masuk parit. Barangkali Anda akan mengambil pengaitnya, lalu Anda akan mencucinya, Anda akan karena uang itu walaupun sudah kotor, sudah berbecek-becek, saudaraku, dia tetap mempunyai harga. Ya, dia masih bisa dibelikan walaupun mungkin sudah becek, sudah kotor. Ketika dibersihkan kembali, harganya tidak berubah. Dia masih harga uang 100.000 rupiah. Nah, demikianlah tuh, saudaraku, kita selaku manusia saja kita masih bisa mengerti bahwa ada harga
yang kita butuhkan tadi, yang kita hargai tadi, kita bisa menjaganya. Kemudian kalaupun dia terjatuh, kita akan mengambilnya kembali, lalu kita bersihkan, lalu kita akan menghargai. Uang itu tidak akan pernah berubah nilainya, walaupun dia sudah becek, sudah koyak, sudah masuk parit, tetap dia harganya 100.000. Ketika Anda bersihkan kembali, ketika Anda sambung kembali yang koyak tadi, maka dia masih berlaku untuk membeli sesuatu yang uang 100.000 tadi. Itu kalau manusia yang mempunyai harta atau benda yang dimilikinya sangat berharga baginya, maka dia akan selalu berusaha untuk menjaga uang tersebut. Nah, hari ini Tuhan yang mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Nah, begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Dia bahkan rela datang ke dunia, saudaraku, ketika manusia tadi sudah jatuh ke dalam dosa. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Nah, begitulah berharganya manusia di mata Tuhan Yesus. Nah, lalu firman Tuhan kita lanjutkan. Dan mulia, saya ulangi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah, hanya yang dimuliakan sebenarnya hanya Tuhan, saudaraku. Tetapi Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan melihat manusia itu sangat berharga dan mulia. Nah, bagaimana supaya kemuliaan Allah itu ada tetap di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita masih jatuh atau masih berkecimpung dalam dosa setiap hari, maka kemuliaan Tuhan yang diberikannya kepada manusia tadi akan lenyap. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dia rela datang ke dunia supaya kemuliaan Tuhan tadi akan ada kembali bersinar di dalam kehidupan manusia, saudaraku. Dan aku ini mengasihi engkau. Nah, begitu kasihnya Tuhan tadi bagi manusia, sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, begitulah kasih Tuhan itu kepada manusia, saudaraku, kepada kita semuanya hari ini. Kita merayakan Natal di bulan Desember ini. Jangan hanya karena perayaannya saja, jangan seperti manusia ketika kita mengadakan ulang tahun, hanya selebrasinya saja. Tetapi mari kita ingat kasih Tuhan itu 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang ke dunia ini. Dia mau menebus dosa kita, dia mau mati, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika kita merayakan Natal, mari saudaraku kita renungkan kasih Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita, sehingga mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar juga mengasihi Tuhan seperti Tuhan yang mengasihi kita? Dia engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Apakah kita juga masih menghargai Tuhan itu seturut dengan firman-Nya, saudaraku? Mari koreksi hatimu, koreksi pikiranmu, koreksi apa yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan ini. Apakah engkau memuliakan nama Tuhan atau engkau mengecewakan Tuhan setiap hari? Mari, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita hari ini, biarlah di dalam bulan Natal ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaharui hati dan pikiran kita. Kalau masih ada yang belum berkenan di hati, Tuhan minta ampun, saudara. Ampunkan aku Tuhan dengan segala pelanggaranku. Mungkin itu dalam perkataanku yang masih sering bersungut-sungut, atau di dalam hatiku aku masih sering membenci orang, mendendam kepada orang lain, saudara-saudaraku, tetanggaku, temanku, siapapun dia. Minta ampun kepada Tuhan, saudaraku, supaya tidak sia-sia kita merayakan Natal itu. Karena Natal itu adalah
penyelamatan bagi umat manusia siapapun orangnya. Tidak terkecuali Tuhan tidak datang untuk satu agama, tetapi siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Oleh karena itu siapapun Anda hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari datang kepada Yesus, buka hatimu saudaraku. Dia akan hadir di hatimu, dia akan memulihkanmu, dia akan menyelamatkanmu karena engkau berharga di matanya dan engkau mulia dan dia sangat mengasihi kita semuanya. Kita lanjutkan. Maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sungguh luar biasa saudaraku. Ada perlindungan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau berseru kepadanya, minta ampun dengan segala pelanggaran kita. Maka Tuhan katakan hari ini, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Harusnya kita yang menjadi yang dihukum karena kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi Tuhan gantikan manusia lain untuk menggantikan diri kita saudaraku. Demikian juga Tuhan menggantikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sungguh luar biasa. Harusnya kita yang mati karena dalam dosa kita, tetapi Tuhan mau menggantikannya dengan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai ganti nyawa kita. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Itulah saudaraku bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari jangan keraskan hatimu, berikan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu, berseru kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, Engkau sungguh mengasihiku, Engkau angkat aku dari lumpur dosa dan Engkau sucikan aku sehingga aku layak di hadapan. Demikian saudaraku yang bisa kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mengatakan bahwa kami ini berharga di mata-Mu dan mulia. Sungguh luar biasa kasih-Mu. Tak berkesudahan Bapa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapapun yang mau percaya kepadamu, Engkau selalu terbuka tangan-Mu untuk menerima kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami mau datang kepadamu, sujud menyembah di bawah kaki salib-Mu. Di bulan Natal ini kami juga mau Tuhan Engkau hadir di dalam hidup kami. Supaya tidak hanya selebrasinya saja yang kami lakukan di dalam hidup kami, tapi kami boleh merenungkan betapa kasih-Mu di dalam hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami, memperbaharui hati dan jiwa kami, tubuh roh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Hormat kami naikkan bagi-Mu, pujian hanya untuk-Mu. Terpujilah Allahku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.